Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berli Rahman dengan NIM 1905124816. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi dalam pembelajaran ekonomi, yaitu tentang pembelajaran kuantum dan kontekstual dan pembelajaran problem based learning. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana implementasi pelaksanaan pembelajaran kuantum itu, yang mana menurut reporter, yang mana model pembelajaran kuantum tersebut merupakan gabungan bermacam-macam interaksi yang ada dalam dan sekitar momen belajar, yang mana strategi pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran kuantum ini dapat diterapkan dalam pembelajaran menulis dengan merujuk pada kealamian proses belajar. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan itu tentang prinsip dan strategi pembelajaran kuantum. Karena dalam pembelajaran kuantum juga ditekankan pada prinsip-prinsip pembelajaran yang dimunculkan pada setiap pembelajaran kepada siswa. Yang mana yang prinsip yang pertama itu segala berbicara. Ini berbicara tentunya harus lebih bermartabat dan berakhlak gitu. Yang kedua itu segala bertujuan, yang ketiga itu pengalaman sebelum dan lama, dan empat itu akui setiap usaha, dan yang kelima itu layak dipelajari maka layak untuk dirayakan. Yang selanjutnya Bobby DeVarter mengembangkan strategi pembelajaran kuantum melalui istilah tandur, yaitu tumbuhkan, alami, namai, demonstrasi, ulangi, rayakan. Yang mana konsep dasar dan karakteristik pembelajaran kontekstual ini terdapat 5 karakteristik. Yang pertama yaitu dalam pembelajaran kontekstual, pembelajaran merupakan suatu proses untuk mengaktifkan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua yaitu pembelajaran kontekstual merupakan belajar dalam rangka untuk memperoleh dan menambah pengetahuan bahwa yang dihasilkan secara edukatif. Yang ketiga itu pemahaman pengetahuan. Yang keempat mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang didapat tersebut. Yang kelima itu melakukan refleksi terhadap strategi pengetahuan yang didapatkan tersebut. Yang kelima itu pendekatan dan prinsip pembelajaran kontekstual. Yang pertama itu pendekatan pembelajaran kontekstual, yang mana siswa dalam pembelajaran kontekstual dilihat sebagai individu yang sangat berkembang atau berada pada tahap-tahap perkembangan, yang mana peran guru pada tahap ini yaitu sebagai pembimbing siswa agar mereka dapat belajar sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Yang kedua itu prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual menurut Amy B. Johnson, yang mengatakan bahwa dalam pembelajaran kontekstual minimal ada 3 prinsip utama yang sering digunakan, yaitu diferensiasi, saling ketergantungan, dan perorganisasian. Yang selanjutnya itu tentang asas-asas dalam pembelajaran kontekstual, yang mana asas-asas atau komponen-komponen pembelajaran kontekstual ini memiliki 7 asas atau komponen atau 7 komponen, yang mana diantaranya itu teori, yang kedua itu konstruktisme, yang ketiga itu masyarakat belajar, yang keempat bertanya, yang ketujuh refleksi, dan keenam pemodelan, yang ketujuh itu penilaian data. Yang selanjutnya itu tahap modal atau pembelajaran kontekstual ini, yang pertama itu tahap invitasi, yang kedua itu tahap eksplorasi, yang ketiga itu tahap penjelasan dan solusi, yang ketiga itu tahap pengambilan tindakan. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran kontekstual ini yaitu pembelajaran jadi lebih bermakna dan real untuk kelebihannya ya. Yang kedua itu pembelajaran dilakukan lebih produktif serta mampu menimbulkan konsep terhadap siswa. Yang selanjutnya itu kekurangan dalam pembelajaran kontekstual ini, yaitu
guru akan lebih intensif dalam membimbing. Yang kedua itu guru memberikan kesempatan terhadap peserta didik untuk menemukan sendiri ide-ide serta mengajak siswa agar dapat menyadari dan dengan sadar menemukan strategi yang mereka sebut dengan belajar. Yang selanjutnya itu metode problem basic learning atau PBL, yang mana metode basic learning ini memiliki gagasan bahwa pembelajaran akan dicapai jika kegiatan pendidikan dipusatkan pada tugas-tugas atau permasalahan yang otentik, relevan, dan dipresentasikan dalam suatu konteks, yang mana cara tersebut bertujuan agar mahasiswa memiliki pengalaman sebagaimana yang akan nanti menghadapi kehidupan profesional. Yang selanjutnya itu berdasarkan teori yang dikembangkan Barrow Lee 2005 menjelaskan karakteristik dari PBL, yaitu learning is student center. Kedua itu authentic problem for the organization focus for learning. Yang ketiga itu informasi is squared through shared learning. Yang keempat itu learning across in small group. Yang kelima itu teacher part of facilitator. Yang selanjutnya itu pelaksanaan PBL memiliki ciri tersendiri berkaitan dengan langkah pembelajaran, yang mana menurut Barrett 2005 menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan PBL sebagai berikut. Yang mana pertama, mahasiswa diberi permasalahan oleh dosen atau permasalahan yang berkaitan dalam pembelajaran mereka. Yang kedua itu mahasiswa melakukan diskusi atau kelompok kecil, yang mana mereka melakukan hal sebagai berikut, itu mengklarifikasi kasus permasalahan yang diberikan, mengidentifikasi masalah, melakukan tukar pikir berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki, menetapkan hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Baik, sekian penjelasan saya tentang inovasi pembelajaran ekonomi ini, yaitu yang mana penjelasan ini difokuskan kepada pembelajaran kuantum, kontekstual, dan pembelajaran problem basic learning atau PBL. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.